Jangan pernah hidup di masa lalu dengan tidak memaafkan kesalahan dan berhenti untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Udah sampai Jumat kembali, Masya Allah, Tabarakallah, senang banget ya. Pastinya kalau weekend tuh adalah momen yang ditunggu seluruh anggota keluarga. Ya meskipun hanya menghabiskan waktu di rumah aja, nyemil-nyemil manja, tapi itu bakal jadi kebahagiaan tersendiri ya teman-teman. Nah, seperti quotes Bun Ai di awal ya, ketika kita itu selalu aja mengenang masa lalu, menyesali kesalahan, tanpa melakukan perubahan dan kita berhenti belajar untuk melakukan yang terbaik, maka bisa dipastikan kita akan hidup dengan masa lalu kita aja. Sebenarnya kan kalau masa lalu yang buruk juga membawa kita ke masa depan yang jauh lebih baik ya teman-teman. Ini ada seorang nguap Bun Ai dubbing sambil gendong baby Agni. Kalau di Instagram tahu banget ya, Bun Ai itu kadang-kadang bikin konten sambil mangku. Karena jujur kalau harus tunggu semua keadaannya sesuai dengan keinginan Bun Ai, itu bakalan susah banget gitu. Dan bakalan udah capek banget kalau udah di malam hari. Waduh, hari Jumat jadi curhat ya si Bun Aya. Oke, tapi hari ini Bunda mau ngebahas dulu ya tentang teman kita nih yang punya kasus lagi di mana gajinya itu 8 juta tapi selalu ngerasa pas-pasan. Nah, Bunda udah pernah bahas kan, kadang-kadang insecure itu terjadi bukan hanya yang dari gajinya kecil ke gaji yang besar, tapi kadang yang gajinya besar ke gaji yang kecil juga bisa aja insecure. Ya seperti ini nih contohnya, kok kerasanya gaji 8 juta nggak cukup ya, sementara dia yang gajinya 3 juta cukup-cukup aja. Nah kembali lagi, yang namanya gaji itu ada selalu gaji kotor, ada gaji bersih. Itu yang diterima sama istri, jadi kalau yang diterima sama suami itu namanya take home pay. Kalau yang diterima sama istri beda lagi nih, gaji bersih, alias berapa sih sebenarnya gaji utuh yang bisa kita kelola untuk kebutuhan rumah. Supaya apa? Tidak termanipulatif kalau mau ambil keputusan keuangan, terutama berhutang atau ya nabung yang sifatnya mengikat, baik tabungan berjangka, arisan dan sebagainya. Kadang-kadang ngerasa gajinya suaminya nih misalnya 8 juta, masa sih nggak cukup, padahal gaji bersih yang bisa dikelola sama istri nggak segitu banyak. Nah, tapi sebelum ngebahas itu, Bunda mau ngasih beberapa fakta dulu nih ya tentang gaji 8 juta yang mungkin ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu. Kalau teman-teman yang di daerah Depok khususnya ngambil perumahan subsidi dengan cicilan antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta untuk range yang 15 tahun, itu minimal income-nya 8 juta rupiah. Ini bisa kita tarik garis lurus, waduh. Berat nggak tuh bahasanya ya kayak Bun Ai. Jadi di mana gaji 8 juta aja sekarang tuh masih disarankan mengambil rumah subsidi. Kenapa? Dengan cicilan maksimal di 1,5 juta per bulan atau 10 tahun supaya ngutangnya nggak lama-lama. Cicilan subsidi ini kan mohon maaf flat ya dengan bunga di 5% kalau nggak salah. Yang kedua, ada space untuk menyicil kendaraan, baik motor ya, motor sih terutama. Karena kalau mobil kayaknya belum dulu kecuali naik income. Nah, selanjutnya adalah bisa memenuhi kebutuhan transport. Karena kan kalau rumah subsidi biasanya jaraknya itu bakal jauh dari perkotaan. Nah, selanjutnya adalah masih ada dana untuk menabung dan investasi. Oke, jadi Bun Ai rangkum aja gitu ya. Semoga teman-teman gak bingung dengan penjelasan Bun Ai bahwa ketika gajinya 8 juta, saat ini Bun Ai dubbing itu disarankan ya untuk ngambil rumah yang memang cicilannya flat dan cicilannya itu cukup di 1,5 juta. Nah, kalau financial advisor itu selalu bilang cicilan itu maksimal 30% dari gaji ya. Nah, balik lagi sih, kalau ternyata gajinya ada 50 juta, 30%-nya misalnya 15 juta. Ternyata gaya hidup dia 10 juta aja udah cukup. Nah, berarti kan bisa maksimal untuk ngambil cicilannya. Nah, ini maksudnya Bun Ai adalah di mana gaji 8 juta kalau mau nyicil ya maksimal 1,5 juta, karena kalau rumah itu kan sebenarnya long lasting gitu ya, atau cicilan jangka panjang awet ya kan sampai 10 tahun atau bahkan ada yang 15 tahun. Jadi itu udah benar-benar ngiket untuk income-nya. Nah, untuk ngebagi ideal gaji 8 juta sebenarnya maksimal contoh
30 sampai 40% untuk cicilan, berarti antara 2,4 sampai 3 juta rupiah sudah include semuanya. Jadi bukan berarti nyicil rumah berarti maksimal di 3.200.000 ya, oke, kalau nggak mau nyicil kendaraan ya teman-teman. Nah selanjutnya pembagian 20 sampai 40% ini sebenarnya 1,5 juta untuk rumah, 900 ribunya kendaraan contoh, atau 1,5 juta ya rumah, 1,5 jutanya lagi untuk kendaraan dan keinginan lainnya gitu ya. Nah, gunakan 20% untuk save di awal, berarti 1,6. Cara baginya gimana? 1 juta untuk tabungan masa depan, baik investasi, dana darurat, pendidikan. Yang 600 ribu untuk tabungan masa kini, baik pajak tahunan, liburan, dan lain-lain. Nah, ini kalau mau ngomongin ideal secara presentase. Tapi kembali lagi, ini kan yang tertulis ya. Jadi kalau yang nggak tertulis tuh pastinya lebih susah dipraktekkan ketimbang yang tertulis. Sama kalau Bun Ai bikin budgeting itu kan akan jauh lebih mudah ketimbang orang yang praktek. Jadi sebenarnya kalau ngomongin komposisi ideal menabung itu nggak bisa semuanya kita taruh ke masa depan sih teman-teman. Jadi harus juga ada tabungan masa kini. Nah masa kini itu biasanya jarak pengambilannya kurang dari 2 tahun. Tapi kalau masa depan itu lebih dari 2 tahun. Jadi harus dipilah-pilih nih ya. Tapi kembali lagi ya, apapun yang Bunda tuliskan berdasarkan survei dari kebanyakan orang. Tapi pasti ada nih sekian persennya itu yang nggak sama. Oke, sampai menit ini sebelum lanjut ke budgeting 8 juta rupiah, Bun Ai mengucapkan terima kasih dulu ya untuk teman-teman yang selalu bergabung di channel keluarga Bun Ai, like, komen, wah itu mood booster terbaik bagi Bun Ai. Eits, jika berkenan nih, boleh ya bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, atau minimal ke Pak Suami nih, biar jadi satu visi misi dalam mengatur keuangan. Siapa? Ayo di sini yang belum satu visi misi sama Pak Suaminya dalam mengatur keuangan. Waduh, udah masuk bulan Maret mau lebaran nih. Mudah-mudahan di bulan ini makin kompak lagi ya untuk visi misi ngatur keuangan. Karena jujur ya, suami adalah support system yang membantu banget sih kita bisa boros atau bahkan kita bisa hemat. Karena kalau nggak kompak tuh kadang-kadang udah kayak film ini Genta Buana, bisa memunculkan prahara dalam rumah tangga. Contoh deh ya, jajan anak aja. Kita nggak mau nih anak kita kebanyakan jajan, tapi Pak Suami bisa aja bilang kan kasihan yang lain aja jajan. Nah itu hal-hal yang kayak gitu nih yang perlu banget kita concern untuk satu visi misi. Tapi kalau belum juga nggak ada masalah ya. Jangan karena nahkodanya nggak peduli sama arus kas keuangan, ini dirimu gitu sebagai asisten alias istri, asisten nahkoda juga nggak peduli. Kasihan nanti kapalnya oleng, yang paling dikorbankan adalah penumpang dari kapal tersebut alias anak-anak. Oke, di sini untuk budget 8 juta rupiah, ada cicilan rumah 3 juta, anak-anak sekolah 1 juta dan transport suami 1 juta rupiah. Maka sesungguhnya harus ditanamkan di alam bawah sadar sisa gaji kamu adalah 3 juta, 3 juta, 3 juta sampai 3 kali tuh Bunda ngomong ya. Supaya apa? Kalau mau ngambil arisan panci, arisan tikar, berpikir jangan gajinya 8 juta tapi 3 juta rupiah. Jadi nggak gampang gitu ya tergoda. Nah hal-hal ini nih yang Bun Ai praktekkan di rumah. Kadang-kadang kalau misalnya Bun Ai mau ngambil sesuatu, misalnya arisan, yang kalau dipikir secara logika sih pasti kebayar, tapi logika itu kadang nggak sesuai sama kenyataannya ya teman-teman. Karena kalau di alam bawah sadar aja udah menanamkan gaji 8 juta itu seolah besar. Padahal sisa gaji itu cuma 3 juta yang bisa dikelola untuk urusan rumah tangga. Nah makanya banyak banget kan jargon-jargon yang bilang bahwa income-nya tinggi tapi cicilannya banyak. Ya mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kita ya, amin. Oke lanjut di sini untuk sisa gaji 3 juta rupiah. Langsung aja kita bagi-bagi nih. Untuk listrik 400 ribu, beras 200 ribu, gas plus galon 150, pulsa 200 ribu rupiah, untuk bulanan 400 ribu, mingguan 600 ribu, cemilan anak-anak 200 ribu, jajan anak 100 ribu. Kenapa udah ada mingguan, ada cemilan, ada jajan, supaya lebih terorganize aja sih. Karena kan kadang selain makan inti, anak-anak juga ada waktu tuh dari makan pagi ke makan siang
pastinya pengen nyemil. Kalau jajan lumrah lah ya, anak-anak tuh pasti pengen jajan. Jadi jangan karena kita mengusung hidup hemat, anak-anak tuh jadi kayak kurang nikmat gitu hidupnya. Ya jajan asal sesuai dengan kemampuan buat Bunda pribadi sih nggak ada masalah. Sedekahnya 200.000 untuk buah-buah plus vitamin 150.000. Nah, totalnya di sini adalah 2.600.000 rupiah. Ada beberapa komponen yang bisa teman-teman substitusi ya. Sebagai contoh buah-buah plus vitamin. Kalau dirasa komponen ini nggak penting, bisa diganti dengan komponen yang menurut teman-teman jauh lebih penting. Nah, untuk sisa gaji di sini 400.000, maka bagi menjadi dana tak terduga 300.000, pendidikan 50.000, lain-lainnya 50.000. Nah, di sini ada beberapa catatan. Bun Ai tidak sarankan untuk berfokus dulu menabung di awal. Karena jujur ini cicilan rumah 3 juta kan sudah menyerap nyaris hampir 40% kurang sedikit gitu ya untuk income-nya. Jadi usahakan aja dulu untuk tidak nambah cicilan sampai income-nya naik. Nanti kalau income-nya naik tinggal sesuaikan aja untuk nabungnya. Nah, sesuaikan belanja sesuai anggaran. Jadi kalau misalnya belanja bulanannya 400.000, di awal belanjain dulu 200, sisanya nanti menyusul sampai gajian ke gajian lagi. Nah, terakhir di sini untuk dana tak terduga jika tidak dipakai bisa nih untuk pajak tahunan atau servis kendaraan. Kenapa Bun Ai bilang jangan fokus nabung dulu di awal? Karena komposisi gajinya sudah nyaris 40%, plus di sini kan ada anak sekolah 1 juta. Berarti mau tidak mau, itu Bun Ai ngikutin juga nih dengan gaya sekolah anak yang gak gratis, bahasanya mohon maaf. Ya, mulai dari jajannya, mulai dari mohon maaf nih ya, ibu-ibunya mungkin juga perlu bersosialisasi. Jadi menurut Bun Ai, dibanding terjadi afeksi karena berpikir untuk nabung, fokus dulu aja untuk tidak nambah cicilan sampai income-nya naik. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda share di hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Terima kasih yang sudah menyaksikan video Bun Ai dari awal sampai akhir. Buat yang udah DM ataupun komen, pokoknya meskipun gak Bun Ai bales, itu insya Allah Bun Ai itu nyatet ya di buku semampu Bun Ai, semaksimal Bun Ai buatkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.